Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Desi. Hari ini saya akan membagikan aksi nyata saya pada topik 2 tentang kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah di pelatihan platform Merdeka Mengajar. Di era digital sekarang ini diperlukan suatu perubahan pada kurikulum pembelajaran. Untuk itu, pada topik ini kita akan bahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Ayo simak terus penjelasan berikut ini. Pada topik 2 ini membahas 2 modul dalam kurikulum merdeka. Modul ke-1 membahas tentang kurikulum, modul kedua membahas tentang kurikulum merdeka. Di sini kita akan memahami pengetahuan kurikulum dan mengapa harus berubah. Pada modul 1 ini kita akan membahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, artinya bersifat dinamis, dapat dirubah, dan terus berkembang sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum dapat dimulai dari titik awal sampai titik akhir pembelajaran, dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Menurut Taylor, dalam kurikulum terdapat 4 komponen, yaitu 1. Menentukan tujuan, kedua, konten atau menentukan pengalaman belajar, ketiga, metode atau cara, yaitu mengelola atau mengorganisasikan pengalaman, dan yang keempat, menilai atau mengevaluasi pembelajaran. Lalu, untuk apa peran dan fungsi kurikulum? Yaitu 1. Untuk mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Dan yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah? Berdasarkan isu kekinian, yaitu 1. Sebagai perubahan iklim global, yang kedua, teknologi digital yang semakin canggih, dan yang ketiga, industri multinasional, dan keempat, transformasi budaya. Dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Berdasarkan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, terdapat 5 prinsip, yaitu 1. Berpusat pada murid, yang kedua kontekstual atau nyata, yang ketiga esensial, 4. Akuntabel atau dapat dipercaya, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan kerangka dasar dari kurikulum KOSP, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, ketiga struktur kurikulum, keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kelima capaian pembelajaran. Modul 2. Pada modul 2 ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakter pada kurikulum merdeka belajar yaitu pembelajaran berbasis proyek sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus kepada materi esensial yang mendalam. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Sekian dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.